Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan mengenai Gini Ratio dari Kota Depok. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan partner-partner saya. Saya terlebih dahulu, saya Disha Malia. Saya Sirat Noval. Saya Aurel Maharani. Saya Sabrina Nurjana. Saya Fahri Zahra Asmi. Saya Wati Anggreni. Saya Amera Delisha Farah. Oke, baik. Kota yang kami pilih ini adalah Kota Depok. Ternyata Kota Depok ini memiliki ketimpangan sedang pada kesenjangan ekonomi. Sebelumnya, kita harus mencari tahu apa sih kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Nah, sedangkan kelompok kaya itu memiliki pendapatan yang tinggi, bahkan di atas rata-rata, sedangkan mayoritas kelompok miskin itu memiliki tingkat pendapatan yang rendah di bawah rata-rata. Tentunya kondisi ekonomi ini memiliki dampak yang sangat signifikan bagi ekonomi. Adanya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial. Penyebab kesenjangan ekonomi yang pertama ada kondisi demografi. Adalah daerah kepadatan penduduk yang tinggi. Perkotaan versus pedesaan dapat menyebabkan persaingan kuat dan terbatasnya lapangan kerja di wilayah padat penduduk. Sedangkan daerah dengan angkatan kerja produktif yang minim dapat mengalami kesulitan ekonomi. Yang kedua ada kondisi pendidikan. Nah, kondisi pendidikan itu juga bisa menyebabkan kesenjangan ekonomi loh, karena berkaitan dengan kualitas dan akses pendidikan. Nah, kualitas pendidikan itu bisa menyebabkan kesenjangan dalam keterampilan dan kemampuan. Sedangkan kesenjangan akses pendidikan bisa menyebabkan kesenjangan ekonomi. Masyarakat yang memiliki akses pendidikan cenderung memiliki potensi pekerjaan yang lebih baik, yang lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih baik daripada masyarakat yang tidak punya akses pendidikan. Contohnya, anak yang bersekolah berletak di daerah yang terpencil. Nah, gurunya itu terkadang gurunya jarang masuk atau kekurangan guru daripada anak yang bersekolah di kota-kota besar. Dia memiliki guru yang lebih berkomitmen dan berkualitas. Akses infrastruktur dasar. Kemudian dalam mengakses infrastruktur dasar yang memadai diantaranya jalan, transportasi, jaringan listrik, kesehatan di setiap daerah berbeda-beda. Infrastruktur yang kurang memadai tidak menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di setiap daerah tersebut. Sehingga potensi ekonomi di suatu daerah kurang dioptimalkan. Alhasil daerah tersebut tidak bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Selanjutnya ada lapangan pekerjaan. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya secara maksimal. Bayangkan jika individu yang tidak memiliki pekerjaan adalah seorang kepala keluarga yang berusia produktif. Hal ini tidak hanya berdampak pada satu orang, melainkan satu keluarga. Tingginya angka pengangguran juga disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Jika di suatu daerah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, maka kesenjangan ekonomi akan makin membesar. Nah, yang kelima itu ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu adalah pendapatan yang tidak merata, membuat kekayaan hanya dinikmati oleh sedikit orang, dan sebagian besar masyarakat sulit merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi dan daya beli mereka pun menurun. Contohnya seperti guru kan mendapatkan gaji, dan petani itu kan mendapatkan uang dari hasil panennya, dan pedagang itu mendapatkan uang dari untungnya. Nah, jadi distribusi pendapatan itu adalah perbedaan jumlah pendapatan tiap orang, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Dari situ bisa muncul masalah ketimpangan ekonomi. Sehingga pemerintah perlu melakukan pemerataan lewat pajak, subsidi, atau bantuan sosial.
Oke, kita lanjut ke ketimpangan pendapatan. Apa sih ketimpangan pendapatan? Ketimpangan pendapatan ada terjadi karena uang atau penghasilan dari suatu negara nih nggak terbagi rata, guys. Nah, hal ini tuh penting banget buat diperhatikan. Apalagi ini tuh bisa mengurangi kesejahteraan rakyat. Nah, untuk mengukurnya, kita bisa menggunakan kurva Lorenz dan koefisien gini. Kita ke contohnya aja kali ya. Contohnya, misal ada satu kelompok yang berisikan 10 orang. Seharusnya 10 orang ini mendapatkan 10%. Tetapi kenyataannya ada satu orang kaya yang mendapatkan 90%, sedangkan yang lain mendapatkan sisanya. Nah, contoh ini juga banyak banget nih terjadi di dunia nyata, guys. Oke, saya akan menjelaskan mengapa Kota Depok ini berada pada ketimpangan sedang, yaitu 0,398, di mana ini termasuk ketimpangan sedang antara 0,4 sampai 0,5. Oke, beberapa penyebabnya. Yang pertama itu ada perbedaan pendapat antar wilayah. Yang kedua ada karena Kota Depok ini didominasi oleh sektor jasa dan UMKM. Lalu yang ketiga ini biaya hidup yang tinggi. Dan keempat ini ada pendidikan yang belum merata. Oke, saya tidak akan membahas satu-satu, tapi saya akan langsung menjelaskan mengapa mereka bisa berada pada ketimpangan sedang. Ternyata di Kota Depok ini banyaknya pekerja informal dibandingkan pekerja formal, di mana mereka itu lebih banyak pengusaha UMKM dibandingkan pekerja formal. Nah, jadi kenapa kita bisa bilang bahwa Kota Depok ini pendidikannya tidak merata? Oke, pada 2024 orang tua mengeluh karena anaknya tidak keterima di sekolah negeri. Bukan karena sekolah negeri di Depok dikit, tetapi karena daya tampungnya ini sedikit dibandingkan penduduk di Kota Depok. Nah, oke, selanjutnya itu mengapa mereka tidak melanjutkan saja di sekolah swasta? Karena seperti yang tadi saya bahas, bahwa di Kota Depok ini pendapatannya mereka itu hanya dari pengusaha UMKM, di mana pendapatannya tidak menentu dan tidak sebesar pekerja formal. Karena biaya hidup Depok ini juga tinggi karena mereka masih dibatasi oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor. Kota Jakarta mereka ada pada Kota Jakarta Selatan, di mana Kota Jakarta Selatan ini kita kenal sebagai kota yang isinya itu adalah orang menengah atas. Tetapi ternyata Kota Depok ini hanya dikenal sebagai kota besar, tetapi untuk isinya lebih banyak didominasi oleh pekerja informal dibandingkan pekerja formal. Oke, baik, ada solusinya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada Kota Depok. Solusinya adalah pemerintah memperluas jangkauan beasiswa nih terkait pendidikan, serta pemerintah juga memberikan modal pelatihan kerja kursus bagi kalangan yang kurang mampunya tentunya. Oke, baik Pak Jai, terima kasih. Kami dari kelompok 5, kami mengucapkan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf untuk presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.